Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Solen 2 episode 138. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Putri Weina menyambut tim Penatua Song di kota Roh Surgawi, sebuah kota yang kini berubah menjadi benteng terakhir kekaisaran jiwa surgawi. Putri Weina pun menceritakan kondisi kekaisaran jiwa surgawi yang diserang mendadak oleh kekaisaran matahari bulan, sehingga menewaskan 1/3 jumlah prajurit dan 3 titel Douluo termasuk tunangannya Long Aotian. Sebagai seorang yang pernah berada di garis depan, Yu Hao pun menyampaikan pendapatnya dan mengusulkan strategi pengintaian bersama Penatua Song. Di atas langit malam, Yu Hao berhasil mendeteksi ribuan alat pengintai milik kekaisaran matahari bulan. Tiba-tiba, kabut hitam menyergap dari udara, memperlihatkan 2 Douluo jahat dari gereja Roh Kudus. Salah satunya adalah Nangongwan. Di detik yang menentukan, Penatua Song muncul seperti elang hijau dari langit. Pertempuran singkat, brutal dan menentukan pun terjadi. Satu musuh tewas, satu lagi Nangongwan ditangkap hidup-hidup. Dari tawanan itu, rahasia besar terbuka. Struktur kekuatan gereja Roh Kudus, para Douluo tingkat tertinggi, dan keberadaan Nyonya Suci di jantung pertahanan matahari bulan. Di episode selanjutnya, dengan informasi yang didapatkan dari Nangongwan, mereka mulai menyusun rencana. Yu Hao menyadari bahwa menyerbu pangkalan secara terbuka hanya akan berakhir dengan kehancuran. Pertahanan kekaisaran matahari bulan terlalu kuat, dan 5 formasi jiwa besar cukup untuk menghancurkan siapapun yang mencoba masuk secara langsung. Yu Hao kemudian menyampaikan rencana berani. Ia berniat menyamar dan menyusup langsung ke pangkalan kekaisaran matahari bulan. Dengan imitasi, tubuh dan auranya berubah menjadi Douluo bertopeng, lengkap dengan aura menyeramkan dan ilusi belatung gelap. Bahkan Penatua Song pun hampir tidak bisa membedakan perbedaannya. Meskipun kekuatan aslinya tidak sepenuhnya sama, Yu Hao yakin dengan bantuan Nangongwan dan pengetahuannya tentang kebiasaan Douluo bertopeng, ia bisa menipu musuh. Ia juga menjelaskan bahwa ia tidak akan pergi sendirian. Semua akan ikut, menggunakan rencana khusus yang memanfaatkan kemampuan spiritual dan penyamarannya. Penatua Song awalnya ragu, tetapi setelah mendengar penjelasan rencana itu, ia terkejut sekaligus kagum. Bebe masih khawatir, namun menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya cara tercepat untuk menyelamatkan Tangya. 1 jam kemudian, pangkalan kekaisaran matahari bulan kembali tegang. Di tenda komando, Zongliwu dan Marsal Lin Hai berdiri memantau situasi. Mereka baru saja kehilangan 2 titel Douluo yang dikirim untuk menangkap penyusup misterius di langit. Kehilangan itu membuat Zongliwu murka. Gereja Roh Kudus tidak memiliki banyak titel Douluo, dan Nangongwan adalah salah satu aset terpentingnya. Kini, 2 kekuatan besar itu lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan gelombang kekuatan jiwa di udara. Zongliwu semakin gelisah karena tidak ada kabar dari langit. Ia merasa mustahil 2 titel Douluo seperti Nangongwan dan Douluo bertopeng bisa menghilang begitu saja tanpa jejak. Ketika akhirnya laporan datang bahwa keduanya telah kembali, suasana di tenda komando langsung berubah lebih tenang. Nangongwan dan Douluo bertopeng masuk dan menjelaskan bahwa mereka sempat menemukan seorang musuh yang sangat licik. Lawan itu memiliki kemampuan spiritual yang tajam, bergerak cepat, dan dibantu oleh orang lain. Mereka mengejar hingga mendekati wilayah kekaisaran jiwa surgawi, tetapi memilih mundur karena takut jatuh ke dalam perangkap. Mereka juga melaporkan bahwa orang-orang dari Akademi Shrek terlihat di sana. Hal ini membuat Zongliwu semakin waspada. Baginya, Akademi Shrek adalah ancaman terbesar. Akademi itu telah lama dikenal sebagai tempat lahir banyak tokoh kuat dari berbagai kerajaan, dan kekuatannya sulit diremehkan, bahkan oleh gereja Roh Kudus. Zongliwu memerintahkan agar pengawasan diperketat dan semua pergerakan di langit segera dilaporkan. Ia juga menasehati Nangongwan dan Douluo bertopeng agar tidak lagi gegabah mengejar musuh. Keduanya terlalu penting bagi gereja untuk diambil resikonya. Setelah mereka keluar dari tenda komando, kebenaran terungkap di balik layar. Douluo bertopeng yang berjalan bersama Nangongwan sebenarnya adalah Yu Hao yang menyamar. Douluo bertopeng asli telah tewas, dan Yu Hao mengambil tempatnya dengan sempurna berkat kemampuan imitasi dan informasi yang ia dapatkan dari Nangongwan.
Ketegangan yang ia rasakan di dalam tenda komando sangat besar karena jika penyamarannya terbongkar, ia tidak akan punya jalan keluar. Nangongwan mengantar Douluo bertopeng ke tenda dan menanyakan kapan batasan yang dipasang pada dirinya akan dihilangkan. Huo Yuhao menegaskan bahwa setelah misi selesai, ia akan dibebaskan. Meskipun tidak sepenuhnya percaya, Nangongwan akhirnya pergi karena reputasi Akademi Shrek membuatnya masih memiliki sedikit harapan. Huo Yuhao masuk ke tenda Douluo bertopeng. Di dalamnya, suasana gelap dan dipenuhi aroma aneh yang menandakan praktik kelam gereja Roh Kudus. Dua gadis muda yang berada di sana tampak seperti kehilangan jiwanya. Huo Yuhao segera menyuruh mereka pergi. Setelah tenda kembali sunyi, ia membuka jendela untuk membiarkan udara segar masuk. Ia tidak langsung menggunakan deteksi spiritualnya keluar karena wilayah ini adalah inti pangkalan dan sangat ketat pengawasannya. Ia hanya memastikan bagian dalam tenda aman, lalu membentuk penghalang spiritual untuk mengisolasi ruang itu dari dunia luar. Setelah semuanya siap, Huo Yuhao melantunkan mantra dengan sangat pelan. Ruang di depannya bergetar dan sebuah pintu hitam perlahan terbuka. Ia melangkah masuk ke dalamnya dan kembali melangkah ke demi-plane spektralnya. Di dunia itu, Penatua Song, Yan Shaozi, dan seluruh anggota Sekte Tang sudah menunggu bersama Raja Beruang Es. Mereka semua lega melihat Huo Yuhao berhasil menyusup ke jantung pangkalan musuh. Ia menceritakan apa yang terjadi, dan mereka sepakat untuk menunggu waktu yang tepat sebelum melanjutkan langkah berikutnya. Huo Yuhao sadar bahwa setiap detik di pangkalan Kekaisaran Matahari Bulan adalah bahaya. Namun, dengan semua orang berkumpul di demi-plane spektralnya, tahap pertama dari rencananya telah berhasil. Kini, mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk bergerak dan menyelamatkan Tangya dari jantung musuh. Demi-plane yang dimiliki Huo Yuhao terasa sangat tidak nyaman bagi Yan Shaozi dan Ye Guyi. Jiwa bela diri Yan Shaozi adalah radian Phoenix yang dipenuhi elemen cahaya, sementara dunia itu dihuni oleh makhluk-makhluk mayat hidup. Energi di sana bertentangan dengan sifat mereka, sehingga berada terlalu lama membuat mereka gelisah. Huo Yuhao menutup gerbang spektral dan kembali ke tendanya, lalu mulai menyusun rencana berikutnya. Tujuannya sederhana, namun berbahaya. Ia harus menemukan tempat Tangya tinggal di dalam kem Kekaisaran Matahari Bulan, mendekatinya tanpa menimbulkan kecurigaan, lalu menunggu saat yang tepat untuk menyelamatkannya. Untuk melarikan diri nanti, ia sudah menyiapkan rencana membuat kekacauan besar dengan memanfaatkan kemampuannya sebagai ahli nujum atau peramal dan dukungan serangan tipuan dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Keesokan paginya, Huo Yuhao keluar dari tenda dan menyerap energi pagi. Nangongwan menemaninya menuju kantin sambil menunjukkan tata letak kem. Ia menjelaskan di mana para insinyur jiwa tinggal, area terlarang, dan tempat yang paling berbahaya. Informasi ini sangat penting karena Huo Yuhao tidak bisa menggunakan deteksi spiritual di wilayah inti yang dipenuhi penguasa roh jahat kuat. Di kantin khusus para tuan roh jahat, Huo Yuhao melihat Tangya untuk pertama kalinya sejak lama. Tangya duduk sendirian di meja terdalam, mengenakan jubah hitam dengan hiasan biru yang menandakan status istimewanya sebagai nyonya suci. Matanya kosong dan dingin, auranya lemah seperti hampir tidak memiliki energi kehidupan. Namun di dalam dirinya tersembunyi kekuatan yang mengerikan. Huo Yuhao merasakan campuran antara kesedihan, kemarahan, dan tekad. Ia bersumpah dalam hati untuk membebaskan Tangya apapun resikonya. Tak lama kemudian, Penatua ketiga datang dan bergabung. Huo Yuhao menahan emosinya dengan susah payah karena orang inilah yang ia benci atas peranannya dalam tragedi masa lalu. Ia menjaga sikapnya tetap seperti Douluo bertopeng, berbicara singkat dan dingin, lalu memilih pergi lebih awal agar tidak menimbulkan kecurigaan. Di luar, ia sempat berjalan searah dengan Tangya menuju tenda mereka. Dari dekat, ia semakin yakin bahwa Tangya berada di bawah pengaruh racun dan pembatasan mental yang kuat. Aura kultivasinya menunjukkan bahwa kekuatannya telah melonjak jauh, namun jiwanya hampir padam. Setelah melihat Tangya masuk ke tendanya, Huo Yuhao kembali dan mulai memikirkan cara paling aman untuk membawanya pergi. Hari berlalu dengan tenang. Huo Yuhao sengaja jarang terlihat dan berpura-pura berkultivasi dengan serius. Malam kedua, ia memanggil avatar spiritualnya, sebuah versi kecil dari dirinya yang terbuat dari energi rohani. Dengan bantuan imitasi, avatar itu menyelinap keluar dan mengelilingi kem, mengamati tata letak dan pertahanan. Ia menemukan bahwa 5 kem alat jiwa dijaga sangat ketat, dengan formasi dan pengawasan khusus.
Gudang senjata dan peluru meriam jiwa stasioner berada di dalam wilayah itu. Mustahil baginya menembus pertahanan tersebut tanpa terdeteksi. Rencana untuk meledakkan gudang senjata harus diubah. Kembali ke tubuh aslinya, Hua Yuhao berpikir keras. Kekacauan besar tetap dibutuhkan agar timnya bisa bergerak dan menyelamatkan Tang Ya. Namun, cara untuk menciptakan kekacauan itu harus lebih cerdik dan tidak langsung menyerang jantung pertahanan musuh. Pada malam kedua, sebelum makan malam, Hua Yuhao menghubungi Nangongwan secara telepati. Ia meminta dicarikan tempat yang sepi, jauh dari area inti, dan dekat dengan salah satu benteng alat jiwa. Tempat itu harus kosong dan jarang dikunjungi. Dari sanalah, Hua Yuhao berniat memulai langkah berikutnya dalam rencana besar untuk mengguncang kem Kekaisaran Matahari Bulan dan membuka jalan bagi penyelamatan Tang Ya. Setelah jamuan makan malam berakhir, Hua Yuhao dan rombongan meninggalkan formasi jiwa. Sementara Guonu berdiri menatap punggung mereka dengan ekspresi dingin. Ia tidak pernah menyukai penguasa roh jahat, tetapi di medan perang seperti ini, perasaan pribadi tidak ada artinya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa sebuah bola cahaya putih kecil telah tertinggal di sudut tendanya, bersembunyi dengan sempurna. Dalam perjalanan kembali, Nangongwan merasa heran. Ia tidak melihat Hua Yuhao melakukan apapun. Namun Hua Yuhao dengan tenang meyakinkannya bahwa semuanya sudah beres. Tidak ada pilihan lain bagi Nangongwan selain percaya. Malam semakin larut, Hua Yuhao kembali ke tendanya dan masuk ke dalam meditasi. Di balik ketenangannya, rencana besar sudah bergerak. Ia terus berkultivasi, menenangkan pikiran, dan menunggu waktu yang tepat. Beberapa hari pengamatan membuatnya memahami ritme kem musuh. Segalanya tampak tenang, bahkan terlalu tenang. Di sisi lain, Guonu menjalankan rutinitas malamnya. Ia memeriksa formasi jiwa dengan rasa bangga, yakin bahwa benteng baja ini tidak mungkin ditembus. Namun, saat ia hendak kembali, firasat buruk tiba-tiba menyergapnya. Cahaya aneh memancar dari tenda komandannya, disertai aura pembunuhan yang mengerikan. Saat ia menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat. Di dalam tenda, entitas spiritual Hua Yuhao telah memicu peluru meriam jiwa stasioner kelas 9, badai pemusnahan. Cahaya logam menyilaukan meledak keluar, dan tekanan mengerikan merobek ruang di sekitarnya. Dalam sekejap, entitas spiritual itu hancur, sementara kekuatan kehancuran dilepaskan sepenuhnya. Ledakan pertama mengguncang bumi, diikuti oleh ribuan bom logam yang menyebar ke segala arah. Begitu menyentuh alat-alat jiwa berbahan logam, ledakan kedua pun terjadi, lebih brutal dan lebih mematikan. Seluruh formasi jiwa berubah menjadi lautan api, tekanan dan serpihan logam. Formasi pertahanan terkait sempat menahan sebagian kekuatan, tetapi justru menjebak kehancuran di dalamnya. Para insinyur jiwa tewas seketika. Alat jiwa hancur dari dalam, memicu rangkaian ledakan yang tak terhentikan. Dalam hitungan detik, satu legiun insinyur jiwa lenyap tanpa sisa. Ledakan itu membelah pangkalan Kekaisaran Matahari Bulan, meninggalkan kehancuran luas dan kawah besar. Tidak ada yang selamat di wilayah itu. Di wilayah inti, para penguasa roh jahat berhamburan keluar dari tenda mereka. Cahaya mengerikan di kejauhan membuat wajah mereka berubah. Alarm meraung di seluruh pangkalan, dan formasi pertahanan menyala satu persatu di kegelapan malam. Zhong Liwu muncul dengan ekspresi dingin namun waspada. Tang Ya berdiri tak jauh darinya, tetap kosong dan tanpa emosi. Sementara, Doluo kalajengking harimau Zhang Peng berjaga di sisinya. Di kejauhan, cahaya dari arah kota roh surgawi menyala terang. Pasukan Kekaisaran Jiwa Surgawi mulai bergerak. Badai perang akhirnya dimulai. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua Series, Solen 2, episode 138. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.